Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Oleh karena itu orang yang yakin Allah Maha mendengar, dia akan menikmati doa karena Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Jangan risau. Allah sudah janji pasti dikabulkan. 3 bentuknya. 1, sesuai dengan yang kita minta. 2, pasti dikabulkan. Dalam bentuk kita dihindarkan dari musibah yang sepadan dengan doa kita. Atau disimpan di akhirat nanti. Nanti ketemu dengan doa-doa kita. Wah, kalau gitu saya mau banyak doa. Banyak saja doa. Karena doa itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang Maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua hamba-Mu. Kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah. Kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu, kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukankah pertemuan ini pun Kau yang menghendaki? Wahai yang Maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin padamu. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Akhlak tergantung dari tingkat keimanan. Makin kuat iman, makin yakin kepada Allah, akhlak langsung berubah. Jadi kalau ingin mengubah akhlak seseorang, harus fokus kepada meningkatkan keyakinan. Langsung itu, makin yakin, dampaknya akhlak membaik. Makin yakin kepada Allah, makin tenang. Hidupnya semakin sakinah, tenang dalam keadaan apapun. Semakin yakin kepada Allah, semakin khusyuk. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung. As-Sami', Allah Maha
mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wahwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar juga adalah surat Toha ayat 46. Innani ma'akum. Ali Imran. Yang sering kita dengar, innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha. Innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. Di ruangan ini banyak suara. Selain suara yang sedang ceramah, ada miliaran suara telepon yang berseliweran di antara kita sekarang di sini. Dan semua percakapan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di ruangan ini banyak suara. Ada suara jin mungkin yang sedang ngobrol, suara nyamuk, suara aneka binatang, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Nah, Allah tahu, ada yang jawab, ada yang tidak jawab, ya kan? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang Dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita.
hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu perasaan, keinginan, rasa sakit. Allah tahu di sini yang kontrakannya udah hampir habis, makanya kesini sekarang. Niat iktikaf, campur, kontrakan habis. Allah tahu yang pengen jodoh, yang tidak usah ngacung hadirin. Saya tidak perlu tahu ya. Allah tahu yang hutang, semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minad doa, selain dari doa. Jadi ini seperti sekarang ini ya, saya ceramah. Ini bukan cuma saudara yang dengar. Coba siapa lagi yang dengar ceramah ini? Tuh kan, gak jawab. Siapa lagi yang dengar? Allah udah pasti maha mendengar. Ada lagi selain Allah yang mendengarkan? Malaikat. Surat Qaf ayat 18. Benar ya? Bagaimana? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini malaikat mencatat nih. Ada lagi yang dengar acara ini? Coba, siapa yang dengar selain kita yang nonton? Yang lewat medsos ini menyimak sekarang. Ada lagi jin Islam. Tidak usah nyari-nyari hadirin. Itu bukan urusan kita. Kalau kita yakin Allah maha mendengar, kita tidak akan kesepian. Kita tidak harus selalu curhat ke orang. Allah tahu manusia tuh punya keperluan curhat. Bicara saja sama Allah. Bicara saja. Bisa nggak bicaranya dalam hati? Mumpung bisa bicara saja. Udah beda ya, gerendeng di dalam hati. Maksudnya ya Allah pusing. Bicara saja. Tapi saya tidak bisa bahasa Arab. Semua bahasa yang ada ciptaan Allah. Tidak ada satupun bahasa yang ada kecuali Allah yang menciptakan. Allah yang mengilhamkan. Tidak usah nanya Allah mengerti, tidak. Bagaimana mungkin Allah tidak mengerti yang Dia ciptakan? Bicara hadirin. Jadi kita akan lega. Ya Allah, saya sedang sedih. Engkau maha tahu. Saya ingin tenang ya Rabb. Hanya Engkau yang menggenggam hati ini. Wahai yang maha mendengar. Jadi banyak doa. Doa dan doanya itu bernyawa. Maksudnya, kalau kita yakin Allah maha mendengar, maka doa kita tuh bertenaga, ada hidup, ada nyawanya dibanding dengan orang doa yang tidak merasa didengar oleh Allah. Mudah, coba yang pinjam uang di hadapan yang akan meminjami. Nggak mungkin tidak khusyuk, betul tidak? Begini
sebetulnya saya sudah ikhtiar. Tapi gimana ya? Kalau ngomong sendiri susah ya kan? Kalau ada yang dimaksud dan percaya yang dimaksud itu menyimak, mendengarkan, beda hadirin. Oleh karena itu orang yang yakin Allah Maha mendengar, dia akan menikmati doa karena Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Ghafir 60 ya. Doalah padaku. Astajib lakum. Aku mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi jangan ragu-ragu, bicara saja. Tentu dengan adab ya. Jangan seperti ke teman. Ya Allah, itu teman saya kurang ajar, matiin. Itu bicara tapi ngawur. Karena doa adalah ibadah. Niat dan tata caranya harus benar. Jangan risau. Allah sudah janji pasti dikabulkan. 3 bentuknya. 1, sesuai dengan yang kita minta. 2, pasti dikabulkan. Dalam bentuk kita dihindarkan dari musibah yang sepadan dengan doa kita. Jadi karena kita doa, tapi yang kita minta enggak pas. Jadi Allah tidak memberi yang kita inginkan, tapi musibah yang sepadan dengan doa kita nanti dihilangkan atau disimpan di akhirat nanti. Nanti ketemu dengan doa-doa kita. Wah kalau gitu saya mau banyak doa. Banyak saja doa. Karena doa itu ibadah. Tidak ada satupun doa yang tidak didengar oleh Allah. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Doanya dengan yakin, prasangka baik kepada Allah. Apalagi, karena manusia perlu curhat, bicaralah. Di penghujung malam, bicara, enak hadirin. Ya Allah, saya semakin kakek-kakek ingin sehat, tidak mau menyusahkan siapapun. Tolong ya Rabb, berikan kesehatan, kekuatan. Ya Rabb, saya mau baca Quran susah hafal, tapi menjadi mudah kalau Engkau mudahkan. Enak Pak. Tidak ada yang bisa membuat kita ingat hafalan kecuali izin Allah. Doa. Baca Quran, tidak ada yang lihat, gak ada masalah. Tidak perlu diposting, cukup Allah mendengarkan bacaan Quran kita. Benar? Enak sekali. Ya Allah, saya baca Quran. Ampun ya Rabb. Masih terbata-bata. Tolong ya Rabb. Terimalah bacaan Quran saya. Orang mau tahu, orang mau tidak tahu, Allah dengar setiap bacaan kita. Allah lihat kita lagi baca Quran. Apa perlunya kita umumkan ke orang lain? Gak ada perlunya. Kecuali kalau itu akan jadi dakwah, jadi kebaikan. Bapak mau ngobrol sama istri, tinggal minta ke Allah, ya Rabb. Engkau tahu istri saya sensi. Tahu sensi? Bukan seksi, sensi. Kedap-kedip. Sensi hadirin. Agak mudah tersinggung. Rabbis rahli sadri.
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan keluh lidah agar dipahami. Bu, ngomong aja, ya Allah. Sebelum bicara sama siapapun, minta tolong ke Allah dulu. Karena nggak ada yang membuat lisan ini jadi bagus, kecuali pertolongan Allah. Allah mendengarkan. Semua masalah kita Allah sudah tahu. Tinggal minta. Apa sih yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Tidak ada. La haula wa la quwwata illa billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta ke Allah aja dulu. Kalau mau minta tolong ke Allah. Semuanya, segalanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kejadian apapun, nikmat sekecil apapun, musibah sekecil apapun, enggak akan terjadi illa biiznillah. Ini benar, hadirin. Jarang orang punya keyakinan seperti itu. Orang gak akan bisa ngasih apa-apa tanpa izin Allah. Gak bisa. Gak bisa. Orang ngancam gak akan bisa membuat kita celaka tanpa izin Allah. Bilang kepada Allah. Galau, bilang kepada Allah. Allah mengetahui. Ini seperti sekarang Allah menyaksikan kita, memperhatikan kita, menilai kita. Malaikat mencatat, tidak ada satupun yang luput. Nanti yaumal akhir ketemu ini, perkataan ini. Ayo curhat yang puas, sepertiga malam terakhir. Bicara saja, hadirin, pelan-pelan. Ya, kalau terlalu keras juga jadi masalah. Kenapa? Ini katanya teman kita ini jadi penyakitan, ngomong sendiri. Secukupnya. Beda, hadirin, dalam hati dengan dizaharkan. Ya Rabb, wahai Allah yang maha baik, Engkau tahu hati ini sedang sedih. Hibur ya Rabb. Engkaulah yang menguasai hatiku. Ya Allah, ada orang yang mau bohong. Jangan buat dia bohong ya Rabb. Mudahkan urusannya. Enak. Perlu apa sih? Semuanya milik Allah. Gak ada satupun yang bukan milik Allah. Enak Pak. Ingin anak soleh, mintalah ke Allah. Sambil membangunkan anak, tangan ke anak, sudah waktunya tahajud. Tapi ke Allah juga. Ya Allah, tidak mungkin anak ini bisa sholat tanpa pertolongan-Mu. Tolong ya Allah, mudahkan bisa bangun. Tangan ke kaki anak, bisikan ke telinga anak, tapi harus minta tolong ke Allah. Jangan sampai, bangun. Mau apa kasar begitu? Allah dengar tidak? Yang ngebangunin anaknya pakai gayung. Jangan sampai tidak bicara kepada Allah. Apalagi hikmahnya. Jadi hati-hati kalau ngobrol. Karena ngobrol ini urusannya bukan hanya dengan yang diajak ngobrol. Yang maha mendengar. Dan yang mencatat. Bicara secukupnya saja. Tidak usah ingin kelihatan pintar. Yang penting bukan kelihatan pintar. Tapi tuh kan nggak jawab. Pentingkah kita dianggap pintar? Tidak. Yang penting itu pintar. Mau ngapain dianggap pintar? Nggak ngepek.
Perlukah kita panjang lebar, berbelit-belit? Gak perlu. Yang perlu tuh setiap patah kata, niatnya benar, yang disampaikannya juga benar, dan dampaknya baik, positif. Tapi saya sudah bicara malah ditertawakan. Gimana? Ikut tertawa ya. Jangan. Belum tentu kita bicara baik orang nurut. Belum tentu. Rasulullah bicaranya baik tidak? Niatnya baik tidak? Sikapnya baik tidak? Semua nurut tidak? Tidak, makanya biasa aja. Kalau misalkan bapak nasihatin istri nggak nurut, ya nggak aneh. Kok nggak aneh? Lah kan istri udah tahu modal bapak. Ya, baru mesantren 2 hari, pulang langsung tabligh akbar. Bagaimana kalau nasihatin anak, istri nggak didengar? Allah dengar nasihat kita ya. Gimana coba Pak? Kalau nasihatin istri, ini aki-aki, bapak-bapak, nasihatin istri dan anak kurang didengar, bagaimana langkah selanjutnya? Jawab. Benar, tobat. Astagfirullah ya Allah. Engkau tahu. Engkau saksikan saya nasihatin, dalilnya mah benar ya Allah. Tapi enggak mempan. Tahu apa sebabnya? Jawab. Dosa. Yang membulak-balik hati istri dan anak siapa? Allah. Enggak boleh dasar bebal. Tunggu dulu. Bapak juga baru tahu dalil itu kan barusan ya. Astagfirullah ya Allah. Belum mau nurut, besar karena dosa-dosa saya ini. Saya aja masih jauh dari nasihat ini. Astagfirullah. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik. Enggak usah putus asa. Misal berdebat, tapi yang diperdebatkannya enggak ada apa-apanya. Udah diam saja. Allah lebih suka kita diam. Dengar ya, bicara itu bukan supaya disukai orang. Bicara itu supaya disukai Allah. Ya orang mah belum tentu suka Pak, walaupun kita bicaranya benar. Ini ceramah ini ada yang enak ini. Makanya tidak usah berpayah-payah mengatur kata-kata supaya kelihatan hebat, indah, dramatis. Secukupnya. Karena yang menakdirkan orang paham bukan perkataan kita. Tapi Allah yang membuat paham, hadiah bagi orang yang bicaranya disukai Allah. Ada bedanya tidak nih? Bicara supaya orang paham, bicara supaya Allah suka, dan Allah yang memberikan paham. Ada bedanya tidak? Beda. Seperti takut digigit anjing dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Jadi yang berkuasa siapa tuh tentang Allah? Anjing bisa menggigit kita tidak? Jawab. Anjing bisa menggigit kita tidak? Tidak. Kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi anjing bisa menggigit kita tidak? Terserah Allah. Walaupun udah mangap begini. Tanpa izin Allah tidak. Tidak bisa. Makanya jangan takut oleh makhluk. Takut Allah mengizinkan.
makhluk berbuat sesuatu kepada kita. Begal, jangan itu, bisa ada nanti di jalan. Begal itu semuanya makhluk ciptaan Allah tuh hadirin. Apes betul tuh begal tuh. Namanya aja begal ya. Hidupnya jadi jalan musibah. Dia pasti tidak bahagia, pasti itu. Dosa, pasti dosa. Dia hanya jadi jalan kepada orang yang ditakdirkan diuji oleh Allah terbegal. Seperti ngisriwil, ya. Tahu ngisriwil? Yang menyerbu, mereka makhluk ciptaan Allah juga itu. Mereka tidak akan ada kalau tidak diciptakan Allah. Mereka makan, Allah juga yang ngasih rezeki. Mereka punya kekuatan, Allah juga yang ngasih kekuatan. Gak bisa apa-apa itu. Kalau Allah tidak ngurus, mati tuh. Tapi jadi jalan. Syahid sebagian saudara. Diuji, hancur rumahnya, terbunuh, terluka. Semuanya nanti ada waktunya meninggal. Nanti ada sempurnanya balasan di yaumul akhir. Pasti ada balasan. Makanya tidak usah jago bicara yang bombastis, dramatis. Bicara aja secukupnya. Niatnya semoga perkataan ini diterima Allah, yang disampaikannya juga sekuat tenaga yang benar, dan pertimbangkan supaya dampaknya manfaat. Perlu bertengkar tidak di rumah? Apa kita harus bertengkar? Ini nggak ada yang jawab begini hadirin. Perlu bertengkar tidak? Jawabannya sederhana. Allah suka tidak lihat kita bertengkar di rumah. Kalau tidak ya udah nggak usah bertengkar. Aku jamin rumah di pinggiran surga. Pinggiran surga nih, bukan pinggiran kali hadirin. Pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Bukan tidak boleh berdebat. Tapi kalau perdebatannya niatnya salah, caranya salah, yang diperdebatkannya juga tidak ada nilainya, diam saja. Nanti kalau kita diam dianggap lemah. Justru yang diam itu yang kuat. Karena dia berhasil mengendalikan dirinya, memilih diam. Nafsu pasti inginnya terus berdebat. Nafsu pengen menang. Tapi nafsu kan hanya memuaskan tipu daya setan saja. Nah, tenang hadirin. Walaupun jengkel, tahan. Yang penting Allah suka. Kita nahan diri. Nanti gimana dong? Urusan gak beres. Yang bisa membulak-balik hati orang adalah Allah. Bukan silat lidah kita. Kita bicara supaya Allah yang maha mendengar suka. Pilih kata-kata yang baik. Yang Allah sukai. Toh misalkan belum diterima sekarang, gak ada masalah. Tapi Allah sudah suka. Mungkin nanti menjelang tidur oleh Allah dibalikan hatinya. Mungkin besok minta maaf. Ini sudah seminggu, gak apa-apa. Tobat aja. Rasulullah dakwah. Coba bayangkan. Rasulullah itu kekasih Allah. Rasul orang yang paling mulia. Akhlaknya sempurna. Niatnya sempurna baiknya, perkataannya, sikapnya sama. Tetap ada yang tidak suka. Ada yang memusuhi, ada yang memfitnah, ada yang memerangi. Jadi bukan perkataan kita yang mengubah orang. Kita bicara itu amal soleh. Halo.
Jadi kalau ngobrol nanti, kita ngobrol yuk. Ayo, bismillah. Allah Maha mendengar, malaikat mencatat. Ngobrol sama kamu mah. Terus-terusan dicatat malaikat, nggak jadi terkabul. Yang ini, playboy cap 2 cula. Halo, honey. Imu, apa imu? I miss you. Mas, kita belum nikah. Jangan sembarang bicara. Ada siapa di sana? Ada Allah yang Maha mendengar. Ada malaikat. Riut. Nggak jadi nikah sama kamu. Alhamdulillah. Pertolongan Allah. Mending batal. Daripada jadi error. Ya Allah. Udah 7 orang kayak gini. Saya hanya berharap Engkau yang mengatur jodoh. Allah dengar tidak? Allah dengar tidak setiap telepon? Bisik-bisik. Bisik-bisik sampai enggak kedengaran sama yang dibisikinya. Allah dengar tidak? Jawab hadirin. Masih ingat rapat gelap itu? Jadi orang mengadakan rapat rahasia. Saking rahasianya dia tidak tahu rapat dengan siapa. Aneh kan? Aduh, dicatat nih, astagfirullah. Udah gitu. Karena gelap, Pak. Dia tahu ada orang atau tidak. Dia bisik-bisik sampai nggak kedengaran sama yang dibisikinya. Kalau tahu tidak? Apakah agen rahasia bisa bersembunyi dari Allah? Tidak. Jawab. CIA, KGB, BIN, katanya Intel, yang agen rahasia. Nggak ada yang rahasia di sisi Allah. Mau rahasia apa? Sedangkan dia yang ngasih makan Allah. Nggak ada yang rahasia. Allah tahu segala-galanya. Enak kan kalau begitu? Makanya, adakah yang bisa berbohong di hadapan Allah? Yang selingkuh. Apa tuh artinya selingkuh tuh, Pak? Ada, pura-pura nggak tahu. Saya juga kurang hafalah. Dia selingkuh. Allah tahu tidak? Tahu. Dia diam-diam buat perjanjian rahasia. Allah tahu tidak? Dia datang ke hotel, datang ke Itali, atau ke Yunani, atau ke Inggris, kemana? Aduh, astagfirullah. Efek medsos nih. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Ini astagfirullahaladzim. Terlintas aja. Astagfirullah. Sebetulnya saya nggak niat buka itu ya. Ada kiriman. Astagfirullah. Udah, stop. Astagfirullah. Istighfar. Dah. Pokoknya tahu. Bisakah kita menutup-nutupi aib kita di hadapan Allah? Tidak. Kalau Allah membuka aib, apakah pasti terbuka? Pasti terbuka tidak? Pasti. Bisa dicegah? Tidak bisa. Yang bisa mencegah aib terbuka ya cuma satu. Siapa? Allah sendiri. Waduh, saya banyak aib. Saya takut dibuka. Jangan takut dibuka. Takut tidak bisa tobat. Kalau takut aib kebuka, kita masih sibuk penilaian makhluk. Sebetulnya nggak bahaya kita dihina orang. Yang bahaya tuh kita tidak diampuni Allah. Dah tobat aja. Misal ya, terus aib kita kebuka. Mesti sedikit itu. Karena Allah tahu kalau dibuka semua, gak bersisa kita ini. Dibuka dikit, supaya apa? Supaya tobat. Tapi orang jadi menghina, gak apa-apa.
Kita dibuka aib oleh Allah, semoga Allah menutupi. Kalaupun terjadi misalkan aib kebuka, lalu orang tidak percaya ke kita, orang menghina, udah tobat saja. Kita tidak usah maksa orang percaya ke kita, gak usah, gak apa-apa. Yang penting kita diampuni Allah, udah cukup. Jelas ya Pak? Apa? Kalau Bapak kebongkar, dikit itu juga Pak. Nggak usah berkelit, ngaku saja. Oh, nanti gimana? Udah ngaku aja, terus tobat. Pasrahkan ke Allah. Nanti jangan ingat, pokoknya tobat. Allah yang ngebulak-balik hati. Kan udah dikasih tahu dari kemarin dulu. Kalau lelaki salah, jangan coba-coba bela diri. Bela diri makin marah tuh. Harus ngaku. Tetap marah memang. Tapi lebih lunak. Udah gitu minta maaf. Sing ikhlas. Tetap marah. Tapi mulai jinak. Tunggu waktu, insya Allah aman. Yang ini kelihatan wajahnya serius sekali nih. Seperti yang mengharapkan keamanan. Astagfirullah ya Allah. Tapi kenapa ya kalau istri yang salah kok dia juga yang marah? Memang itu begitu. Kita gimana? Malah saya yang disalahin. Tetap kembali ke pola hukum ngarang tadi ya. Misal istri salah, astaga maaf ya. Terus istri jadi uring-uringan, terus kan nyalahin suami. Terus gimana kita nih? Ngaku salah. Ya. Terus minta maaf, baru damai. Ya udah gitu aja. Niat ya Allah saya lakukan ini demi kedamaian dunia. Ya. Karena pilih mau jadi bensin atau mau jadi air. Jadi air saja. Kenapa? Karena orang sedang emosi, akalnya sedang tidak normal. Mau kita sibuk menjelaskan juga, sedang tidak menerima yang benar. Yang kita lakukan bukan membenarkan kesalahan istri, tapi meredakan suasana. Nanti kalau udah reda, baru bicara. Memang ada juga nih, saya baca ini. Tapi saya tidak begitu setuju walaupun ada pemikiran. Ya, ini boleh juga dipikirkan oleh teman-teman. Perkataan ini dicatat nih, astagfirullahaladzim. Ini dia. Jangan pernah berdebat dengan istri ketika dia sedang marah. Tunggu dia tenang. Dan jangan berdebat kalau istri lagi tenang. Nanti dia marah. Ini yang ngirim Pak Budi Faisal nih. Bener juga nih. Nggak usah kita pikirkan. Yang penting perkataan kita baik. Jangan pernah berdebat dengan istri ketika dia sedang marah. Tunggu dia tenang. Dan jangan berdebat kalau istri lagi tenang. Nanti dia marah. Benar juga. Artinya apa? Jangan berdebat, benar. Saya setuju ya. Kelihatan Bapak cerah ya. Udahlah kalau menurut Rasul jangan berdebat. Apalagi perdebatannya tuh hal-hal yang cetek, kaos kaki, cetek-cetek aja. Makanan itu cuma dua rasanya, enak dan enak sekali ya. Perkara asin itu kan perkara kumur-kumur, sederhana. Benar? Ingat perkataan kita. Ibu-ibu, mana yang lebih banyak bicaranya? Laki perempuan? Alhamdulillah, tanpa dijelaskan. Lebih hati-hati ya Bu. Kurangi ngobrol. Ngobrol itu tidak aman.
Tadi ada tamu dari Australia ke sini, menemani qadarullah, ada waktu menemani keliling lihat beberapa pesantren. Kurang lebih setengah jam, terus masuk saja ya ke mihrab. Coba tafakur. Astagfirullah. Menjelaskan saja itu ada ujub, ada ria, ada di-upgrade ya, ditambah-tambah. Walaupun hanya menjelaskan bisa dosa. Ceramah seperti ini sama ini. Mungkin perkataannya benar, tapi niatnya bisa tidak benar. Ada ujub, ada ria, ada sia-sia, ada berlebihan. Ini sedang ceramah, gak selamat. Harus istighfar. Apalagi yang senang ngobrol, aduh, itu merusak sekali hati. Hati-hati kalau ngobrol tuh. Sebelum bicara, aman. Bicara, kita bakal ditawan oleh perkataan kita. Nanti sepi dong, bicaralah dengan akhlak. Bukan tidak boleh bicara. Falyakul khairan aw liyasmut. Diam itu pilihan kedua. Pilihan terbaik kalau tidak ada yang mau dibicarakan yang baik. Kalau mau selamat ya, tiap perkataan dicatat. Kenapa orang bicara banyak? Maaf ya, ini penutup. Ada 4 kriteria orang. Saya dapatkan ini dari buku latihan kepemimpinan Islam dari Amerika. Ya, dari IMSA kalau tidak salah. Saya mohon maaf kalau kurang tepat. 1, orang yang kualitasnya tinggi, orang yang paling bagus. Kalau bicara zikrullah. Ciri lainnya ilmu yang manfaat. Ciri lainnya kata-katanya punya hikmah yang menggugah. Ciri lainnya solusi. Jadi setiap bicara tuh membuat ingat ke Allah, ilmu manfaat, hati tergugah, solusi. Top. Ini ciri orang yang utama. Yang kedua, ciri orang biasa. Ini mulai bahaya. Kalau bicara, ciri khasnya adalah menceritakan peristiwa. Dia lihat sesuatu, dia ceritakan. Dia baca, dia ceritakan. Dia mendengar, dia ceritakan. Ini bahaya karena akan banyak sia-sianya. Ini ciri orang biasa nih. Kalau naik ke atas, manfaat. Kalau turun ke bawah, bahaya. Ciri ketiga, orang yang rendahan. Apa ciri orang yang rendahan? Ada cirinya. Kalau bicara negatif. Mencari kekurangan, kesalahan, nyalahin aja, ngejelek-jelekin, gibah, fitnah, mengeluh, mencela. Pokoknya kalau bunyi pasti tidak enak. Celetak-celetuknya tuh tidak enak saja. Orang tuh salah saja semuanya, tidak ada yang bagus. Berapa beli itu? Tadi saya beli 50.000, rugi saya beli 40. Jadi dia sakit hati, sedih, kecewa. Dia sendiri nggak bayar, tapi membuat orang tidak bahagia saja. Ketemu dengan yang udah beruban, udah meninggalkan dunia hitam ya. Jadi orang yang nyangkanya ahli maksiat. Pokoknya sekali bunyi, gak enak. Ini ciri orang yang rendahan. Gampang sekali, dia akan mudah celetak-celetuk, segala dikomentarin, segala disalahin, segala dijelekin, ngejek, mencela. Pokoknya kalau bunyi negatif, itu namanya orang rendahan. Dan yang keempat, orang yang dangkal. Ini menurut buku tersebut ya. Kalau orang yang dangkal, apa cirinya? Kalau bicara
cirinya khas sekali, yaitu saya. Ini ide saya. Ya, saya itu dulu daerah ini tidak ada saya, kemudian saya ada. Nah, oleh saya tidak ada yang ada dalam obrolannya kecuali pamer dirinya saja. Dia bicara nggak peduli apapun kecuali ngangkat dirinya. Katanya dalam ilmu komunikasi ini adalah orang yang terdangkal. Dia sudah tidak punya kepedulian apapun kecuali ngangkat-ngangkat dirinya. Bukan berarti yang nyebut saya itu dangkal, ya. Saudara siapa? Saya. Tetapi dominan nanti. Saya, ada kucing, bulunya panjang. Ini kucing seperti singa. 2 bulan lalu saya ke Singapura. Nggak ada hubungan. Ya. Saya. Hati-hati. Yang aman, banyak bicara dengan Allah sajalah. Bicara dengan manusia secukupnya. Banyak doa, banyak zikir, banyak curhat ke Allah, ke Papa. Akan nambah ketenangan di hati. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sambil kita baca Al-Quran, Fatihah, ayat kursi, sambil bersedekah, ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Syahid, Ya Arhamar Rahimin. Innaka antas sami'ul alim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang maha dekat, yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan doa. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Wahai yang maha menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat, ampuni kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Rabb, kami mohon kepadamu mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami menjauhi segala dosa dan kemungkaran. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, ampuni, sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah darah dagingnya. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti, yang bisa jadi jalan ibu bapak kami bahagia dunia, di alam barzah, di yaumul hisab, juga di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang menyaksikan segalanya, berkahi keluarga kami ya Allah. Karuniakan kepada kami pendamping yang menguatkan iman, pendamping yang menguatkan amal soleh. Jadikan keluarga kami keluarga ahlul yakin padamu ya Allah, keluarga ahli ibadah, ahli Quran, ahli sedekah. Titipkan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Lindungi dari kedurhakaan, dari fitnah zaman, dari apapun yang Engkau haramkan, dari kejahatan makhlukmu. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga seluruhnya ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Karim. Titipkan keturunan yang soleh-solehah bagi yang mendambakannya. Karuniakan kecukupan bagi yang kekurangan, kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi. Karuniakan jalan keluar terbaik bagi yang dihimpit masalah. Karuniakan ketenangan bagi yang selalu resah gelisah.
Ya Allah, bayarkan yang sedang dihimpit hutang. Berikan keberkahan pekerjaannya ya Karim. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah saudara kami yang ditimpa bencana ya Allah. Engkaulah yang kuasa menguatkan iman, yang menghibur dari segala kesedihan, yang mencukupi dari segala kekurangan, yang menggantikan kehilangan dengan yang lebih baik. Jadikan musibah ini Engkau angkat ya Allah, dan gantikan dengan kemuliaan fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin. Hujan di luar, tapi tetap datang ke majelis ilmu. Allah mengetahui segalanya. Pasti sempurna balasannya. Terima kasih yang menyimak lewat semua saluran media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.